topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi pemilihan presiden yang sebentar lagi mungkin akan sama-sama kita hadapi. Dan hal ini ya menimbulkan perdebatan di sebagian ikhwan, sebagian akhwat, ya, sebagian kaum muslimin, menimbulkan beberapa sikap. Ada sikap yang mendukung adanya pemilihan, artinya menganjurkan kaum muslimin untuk memilih. Ada sikap yang anti, ya, yang mengatakan barang siapa memilih maka ikut mendukung kemusyrikan. Dan ada yang golongan yang tenang, tidak mendukung dan juga tidak menjatuhkan. Ini secara umum adalah kondisi kaum muslimin dalam menghadapi pilpres atau pemilihan umum yang sering terjadi di negeri kita dan juga di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Tentunya banyak dari ikhwan dan akhwat yang ingin mengetahui bagaimana sikap yang benar atau yang seharusnya ditempuh dalam menghadapi permasalahan nazilah, yaitu permasalahan kontemporer seperti ini. Dan kita sangat butuh bimbingan dari para ulama yang mereka sudah sering ditanya tentang permasalahan-permasalahan kontemporer. Adapun saya di sini hanya menyampaikan apa yang dijelaskan oleh para ulama, yang banyak sekali fatwa mereka yang berkaitan tentang masalah-masalah kontemporer, terkhususkan tentang masalah pemilihan umum. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa. Saya dengar sendiri langsung dari Pak Kiai Haji Khalil Ridwan LC. Beliau adalah salah satu ketua umum Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dia mengatakan bahwasanya tugas kami adalah membimbing umat. Umat tidak dibuat bingung, tapi kami bertugas untuk memberi bimbingan dan pengarahan. Oleh karenanya kami telah mengeluarkan fatwa agar umat memilih yang terbaik di antara pilihan yang ada. Memilih yang terbaik di antara pilihan yang ada. Sebelum kita membahas tentang permasalahan ini secara syar'i, secara ilmiah, tentunya kita tahu bahwasanya demokrasi ya, adalah sistem hukum yang bukan berasal dari Islam, tetapi dia adalah sistem hukum yang diadopsi umat Islam dari luar Islam, yang berasal dari Yunani, yang artinya adalah kebenaran berada pada suara yang terbanyak. Artinya hukum dikuasai oleh rakyat, hukum rakyat untuk rakyat, istilah mereka, hukum rakyat untuk rakyat, demokrasi. Dan tentunya ini adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena kelaziman-kelaziman yang batil yang ada pada demokrasi. Di antaranya seperti menyamakan semua pihak, tidak ada dibedakan antara misalnya para ulama dengan orang-orang yang ada di jalan, para pelaku maksiat, semua dianggap sama. Seorang alim yang hafal Quran, yang hafal ribuan hadis, sama dengan seorang pemabuk, nilainya sama-sama satu, nggak ada bedanya. Ya. Seorang yang rajin ke masjid nilainya sama dengan seorang yang rajin ke bar, nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ini merupakan kebatilan. Ya. Dalam Islam tentu tidak disamakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Bahkan seorang muslim disamakan dengan orang kafir. Bahkan seorang muslim disamakan dengan orang kafir. Dan ini jelas-jelas merupakan kebatilan dalam demokrasi. Yang kedua, yang ini yang lebih parah adalah menimbulkan hukum syar'i bukan dari syariat Islam, bukan dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi dari keputusan suara yang terbanyak. Dari keputusan suara yang terbanyak, dan kita tahu bahwasanya hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya hukum hanyalah milik Allah, seperti firman Allah, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. "Ala lahul khalqu wal amr." Hanya milik Allah. Ya. Penciptaan dan pengaturan, perintah semuanya hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yusyriku fi hukmihi ahada." Dan Allah tidak pernah mengambil syarikat bagi bersama Allah dalam menetapkan hukum. Yang menetapkan hukum hanyalah
Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih." Allah Subhanahu wa taala yang berhukum dan tidak ada yang bisa menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya terlalu banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya hak mengeluarkan syariat hanyalah Allah Subhanahu wa taala atau melalui rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Allah maka tidak berhak membuat hukum yang mengatur ciptaan Allah. Hanya Allah yang berhak mengeluarkan hukum untuk mengatur ciptaannya, makhluk-makhluknya. Dan demokrasi jelas bertentangan dengan ayat-ayat ini karena demokrasi pengaturan hukum diserahkan kepada suara terbanyak atau majelis pembuatan hukum yang mewakili suara-suara rakyat. Dari sini dia tahu bahwasanya demokrasi ya merupakan kebatilan dan bukan merupakan cara yang syar'i dalam menentukan hukum. Ini disepakati oleh seluruh ulama, setahu saya. Seluruh ulama ijma bahwasanya demokrasi adalah suatu metode yang batil yang tidak boleh diterapkan dalam Islam. Akan tapi kenyataannya hampir seluruh negara-negara Islam mengadopsi dan mempraktekkan metode ini, metode demokrasi, dan ini kenyataan tidak bisa kita hindari. Seluruh bahkan bukan cuma negeri-negeri yang tidak berbahasa Arab, negeri-negeri Arab pun demikian. Aljazair, kemudian Yaman, kemudian rata-rata seperti itu. Irak, semuanya mengikuti sistem demokrasi. Hanya sebagian negara atau kita katakan hanya sebagian negara yang tidak, sebagian kecil seperti Arab Saudi, demikian juga sekarang saya dengar seperti Brunei Darussalam ya, yang tidak menerapkan demokrasi. Intinya masalah ini merupakan perkara yang menimpa seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Oleh karena saya katakan ini masalah kontemporer, bukan perkara yang baru bagi para ulama. Telah terjadi pemilu-pemilu di berbagai macam negara. Di Kuwait misalnya, kemudian di Irak misalnya, di Yaman misalnya, Aljazair, negara-negara Arab ya. Belum lagi kalau kita bicara negara-negara di luar Arab, banyak sekali seperti Indonesia dan yang lainnya. Oleh karenanya para ulama sering ditanya tentang permasalahan-permasalahan ini, dan ini bukan hal yang baru bagi mereka. Oleh karenanya sangat perlu bagi kita tatkala kita berhadapan dengan permasalahan kontemporer untuk kembali kepada pengarahan para ulama yang mereka telah diberikan kekuatan ilmu yang dalam dan pandangan yang jauh, yang telah mengalami berbagai macam pertanyaan, mengalami banyak pengalaman dalam permasalahan ini. Banyak pengalaman yang telah mereka hadapi dan pandangan mereka juga sangat jauh, apalagi permasalahan pemilu bukan hanya satu negara, bahkan berbagai macam negara. Saya katakan tadi, contohnya Kuwait, Jazair, Yaman, Irak ya, dan yang lain-lainnya. Oleh karenanya perlu kita untuk memperhatikan bimbingan para ulama dalam hal ini. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan fatwa-fatwa ulama tentang masalah ini ya, kita dapati jumhur ulama, mayoritas ulama, bahkan hampir-hampir mereka semua sepakat tentang bolehnya memilih kalau ada beberapa calon yang hendak mencalonkan diri mereka. Maka hampir seluruh ulama memfatwakan untuk memilih calon yang terbaik di antara calon-calon yang ada. Hanya segelintir kecil ulama yang menyatakan tidak boleh secara mutlak. Setahu saya, sepanjang sepengetahuan saya, ya, ulama yang tidak memperbolehkan seperti Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Syekh Muqbil rahimahullahu taala yang secara mutlak tidak memperbolehkan adanya ikut-ikutan nyoblos dalam pemilu. Demikian juga misalnya saya dengar dari Syekh Rabi Al-Madkhali ya, yang beliau juga menyatakan tidak boleh memilih, meskipun ada fatwanya yang sebelumnya yang cenderung untuk memilih berdasarkan fatwa ulama kibar, para ulama besar. Tapi ada kaul beliau yang lain, pendapat beliau yang lain yang menyatakan tidak perlu memilih ya, dengan alasan-alasan dan hujah-hujah yang beliau sampaikan. Akan tapi kalau kita lihat ulama yang lainnya, semuanya menyuruh untuk memilih. Contohnya para ulama besar seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian contohnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian contohnya mufti yang sekarang Abdul Aziz Al-Syekh. Contohnya Lajnah Daimah, yaitu Lajnah Daimah adalah lembaga fatwa resmi
di Arab Saudi yang tidak diduduki oleh kecuali ulama-ulama besar. Contohnya seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Ya, contohnya juga Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Contohnya juga Syekh Saleh Al-Wahaidan yang dulu merupakan ketua Mahkamah Agung di Arab Saudi. Kemudian banyak sekali para ulama. Contohnya lagi seperti murid-muridnya Syekh Albani, Ali Hasan, kemudian Masyhur Hasan dan yang lainnya. Semuanya membolehkan untuk memilih. Apa hujah yang membolehkan memilih dan apa hujah yang mengatakan tidak boleh? Dari sini sebelum saya menyampaikan hujah-hujah, maka sangat jelas bagi kita ini masalah permasalahan khilafiyah dan ternyata mayoritas ulama menyatakan boleh untuk memilih. Hanya segelintir kecil yang menyatakan tidak boleh memilih. Terutama ulama-ulama yang masih hidup sekarang kebanyakan menyuruh memilih. Oleh karenanya aneh kalau kemudian timbul misalnya orang-orang yang tidak memilih, menghina orang-orang yang menganjurkan untuk memilih dengan mengatakan mereka ikut hawa nafsu misalnya, atau mereka misalnya menyesatkan umat misalnya, atau menggiring umat kepada kesesatan misalnya. Ini tidak benar, ini tuduhan yang tidak benar. Kita pun tidak berani berbicara tentang masalah ini kecuali dengan bimbingan para ulama. Bahkan teman-teman sudah bertanya langsung kepada para ulama yang masih hidup sekarang ini. Dan para ulama yang akan datang di negeri kita juga rata-rata menyuruh memilih. Ya. Artinya dari guru-guru kita seperti sekarang Syekh seperti Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, kita sudah tanyakan langsung. Syekh Abdul Malik Ramadhan yang akan datang juga membolehkan. Ya. Yang punya buku judulnya Madariku An-Nazar, itu pandangan tajam dalam masalah politik, dia membolehkan untuk memilih. Artinya justru sebaliknya, orang-orang yang menuduh bahwasanya sebagian ikhwan yang membolehkan memilih dengan tuduhan yang tidak-tidak, seakan-akan mereka menutup mata. Mana fatwa-fatwa ulama yang membolehkan, seakan mereka tidak mau lihat. Ini ulama terlalu banyak yang membolehkan. Yang tidak membolehkan sebutkan berapa orang. Yang membolehkan terlalu banyak, semuanya yang sudah meninggal dunia pun masih hidup sekarang. Lajnah daimah sekarang, ulama besar di Arab Saudi, semuanya membolehkan. Oleh karena justru perkaranya sebaliknya, mereka menuduh kita yang menyuruh untuk memilih, dikatakan manhajnya enggak benar, menyimpang. Kita bilang, loh, bagaimana kita ikut para ulama, kemudian dituduh yang tidak-tidak, sementara kalian ikut siapa? Oleh karena tidak perlu kita menuduh yang lain. Silakan masing-masing menjalankan pendapat yang dia yakini tanpa harus menjatuhkan pihak yang lain. Ya, kalau seandainya harus menjatuhkan, maka kita berhak untuk lebih utama untuk menjatuhkan. Bukan kita yang dijatuhkan, namun kita tidak melakukan demikian. Kita tidak melakukan demikian. Sementara mereka-mereka yang melarang atau mengarahkan masyarakat untuk golput misalnya, ya, disertai dengan menjatuhkan para ustadz atau para dai yang menyuruh kepada memilih, padahal para dai tersebut hanya menjalankan fatwa para ulama. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan mencoba menjelaskan permasalahan khilafiyah agar kita tahu masing-masing punya dalil, agar kita tidak mudah melepaskan lisan kita ini untuk menjatuhkan saudara kita yang mungkin berbeda pendapat dengan kita, ya. Dan saya sempat baca tuduhan-tuduhan yang mengerikan, ya. Menjatuhkan, mengejek, menjelek-jelekan, perkataan-perkataan tidak pantas keluar dari anak jalanan, apalagi keluar dari seorang ustaz. Tidak pantas. Namun terucapkan. Ini perkara yang menyedihkan. Tidak dewasa dalam menghadapi permasalahan khilaf. Tidak siap untuk diselisihi, tidak siap. Kalau para ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah siap untuk diselisihi, siap untuk dikritiki. Bagaimana orang-orang yang kerocok-kerocok seperti kita ini? Tidak siap untuk dikritiki, tidak siap untuk diselisihi. Terus bagaimana manhaj Ahlus Sunnah dalam menghadapi permasalahan khilafiyah? Dia mengatakan itu ulama semua salah, ini yang benar. Itu kan menurut kamu jangan paksakan. Kecuali ada turun ayat dari Al-Quran tidak boleh memilih, ya itu baru kita semua tunduk. Kalau saya menyelisih, sesatkan saya, mungkin saya kafir. Kalau turun ayat dari Al-Quran mengatakan tidak boleh milih, atau Nabi mengatakan tidak boleh milih, Nabi mengatakan misalnya suatu zaman akan datang pemilihan umum, jangan pilih, ya. Kalau ada yang menyelisihnya, kafir, bisa jadi kafir. Ini enggak ada dalilnya. Dan para ulama tatkala menilai, misalnya mengatakan boleh memilih, mereka dengan dalil-dalil yang ada. Oleh karenanya pada kesempatan berbahagia ini, saya berusaha menyebutkan seluruh, ya, yang saya berdasarkan ilmu saya yang rendah ini, saya ingin menyebutkan dalil-dalil dari dua belah pihak agar kita menghargai pihak yang lain. Sekarang saya akan sebutkan dalil-dalil
yang menyatakan akan bolehnya memilih. Kalau kita perhatikan perkataan para ulama seluruhnya, baik Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, seluruh para ulama yang sudah meninggal maupun masih hidup, Syekh Ibnu Al-Abbad hafizahullah taala, ulama besar di kota Madinah, ya. Gurunya para ustaz semua, rata-rata para ustaz belajar sama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, bapaknya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Semuanya menyebutkan kaidah yang masyhur dalam kaidah fikih, yaitu irtikabu akhafidh dhararain, yaitu menempuh kemudaratan yang paling ringan. Ini kaidah yang mereka sebutkan. Kenapa dibolehkan pemilu? Dalam rangka untuk menempuh kemudaratan yang paling ringan. Artinya apa? Demokrasi itu suatu kemudaratan, tetapi kita berusaha memilih kemudaratan yang paling ringan.